Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya setelah libur semester kita bisa kembali lagi ke kegiatan perkuliahan, meskipun masih dengan metode yang sama, yaitu melalui daring. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Andri dari Prodi Teknik Industri Universitas Islam Indonesia akan menyampaikan materi perkuliahan untuk analisis keputusan dan data mining. Pada video kali ini nanti kita akan bahas bagaimana sistem penilaian, kemudian overview tentang materi-materi yang akan kita bahas untuk satu semester ke depan. Baik, kita mulai. Ya, mata kuliah analisis keputusan dan data mining ini dikoordinasikan oleh kelompok keahlian Operation Research, Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke kontrak belajar dan overview, ada baiknya kita cari tahu dulu sebenarnya mata kuliah ini itu kalau di dalam keilmuan teknik industri itu ada di mana gitu ya. Yang pertama, ini adalah body of knowledge dari teknik industri, di mana teknik industri ini sebenarnya tersusun dari beberapa keilmuan. Ada manajemen sistem atau yang disebut sebagai manajemen industri, di mana pendukung keilmuan lainnya itu ada ekonomi, kemudian ada organizational behavior, dan juga ada psikologi. Termasuk juga ada keilmuan lain yaitu human factor engineering, di mana keilmuan tersebut didukung oleh psikologi dan juga ada statistik. Ada juga keilmuan di teknik industri yang khusus membahas tentang sistem manufaktur, yaitu manufacturing system engineering, di mana di sana juga melibatkan keilmuan seperti matematika dan accounting. Nah, untuk mata kuliah analisis keputusan dan data mining ini masuk ke dalam keilmuan operation research atau nanti keilmuan-keilmuan yang khusus membahas tentang operasional, di mana keilmuan di dalamnya itu didukung oleh matematika dan juga ada statistika. Kemudian di dalam sistem teknik industri itu terdiri dari beberapa komponen penyusun, yaitu ada man, management, material, mesin, money, information, dan energi. Nah, kesemuanya tersebut itu membentuk sebuah sistem industri di mana nanti harapan kami mahasiswa lulusan teknik industri mampu melakukan desain, kemudian implementasi, development, dan improvement. Atau secara singkatnya itu bisa kita rangkum ke dalam 3 kompetensi utama, yaitu desain, install, dan improve. Nah, ketiga hal tersebut itu bisa kita gunakan untuk menjadikan sistem industri ini menjadi memiliki competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Ini adalah deskripsi singkat bagaimana posisi mata kuliah ini bisa mendukung keilmuan di teknik industri. Nah, selanjutnya adalah bagaimana implementasi dari mata kuliah ini ketika kita terapkan di dunia kerja. Oke, di dalam AKDM nanti kita akan bagi menjadi 2 topik besar, yaitu ada yang pertama ada analisis keputusan, yang kedua ada data mining. Nah, kenapa kok kita membutuhkan analisis keputusan gitu ya? Nah, ini contoh ilustrasi ketika ada tim gitu ya, ada tim, kemudian mereka ragu-ragu atau bahkan saling merasa bahwa solusi yang dia tawarkan itu adalah solusi yang benar. Nah, ini ilustrasi ketika ada 2 kelompok yang berbeda, kemudian saling
kekeh dengan usulannya. Nah, akhirnya tali yang mereka tarik itu kemudian putus dan masuk ke dalam lautan yang kita sebut sebagai Sea of Indecision. Kemudian ini juga sebuah fenomena yang mungkin akan dialami ketika kita tidak segera mengambil keputusan, atau bisa jadi kita memberikan alternatif solusi yang kurang tepat. Jadi ini sebagai contoh, ada seorang bos yang diberikan alternatif solusi oleh karyawannya, tapi si bos ini tadi itu tidak cocok dengan solusi yang diberikan oleh karyawannya. Nah, ternyata apa? Bisa jadi bukan Anda dituntut untuk mampu mengaplikasikan teknik-teknik MCDM atau multi kriteria decision making untuk menyelesaikan persoalan. Itu akan lebih tepat. Kemudian kompetensi yang kedua adalah kebutuhan atau bisa menjawab masalah. Diharapkan untuk mampu memahami konsep-konsep data mining. Singkat, nanti ada lebih detailnya yang akan dibahas di mata kuliah ini, yaitu adalah clustering, asosiasi, dan klasifikasi di video ini. Kemudian Anda diharapkan deskripsi mata kuliah ini ada teknik data CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan, dan juga yang keempat Anda diharapkan mampu mengoperasionalkan software pendukung Anda miliki secara umum AKDM. Dari mata kuliah ini adalah kemudian ini adalah mekanismenya data hasil penelitian blended learning. Nah, secara khusus atau sekarang daring, jadi bisa jadi pembelajaran mata kuliah atau CPMK murni, di mana nanti ada 4 kompetensi, yaitu adalah kemudian ada group work dengan penugasan tiap modul, dan ada tutorial software. Jadi nanti di mata kuliah ini ada sesi praktikum. Apa saja yang diajarkan di praktikum, yaitu berupa tutorial software, dan juga nanti ada evaluasi berupa responsi. Kemudian untuk evaluasinya, bobot penilaiannya seperti apa? Nanti ada 4 komponen, yaitu ada UTS, UAS, responsi, dan tugas besar. Kemudian ini adalah jumlah pertemuan. Jadi nanti tutorial di laboratorium sebanyak 5 kali, kemudian nanti oleh dosen itu sebanyak 9 kali. Kemudian ini adalah pokok-pokok materi. Jika Anda ingin membaca lebih detail, silahkan Anda bisa pause video ini untuk Anda bisa baca sebentar. Oke, ini adalah materi-materinya, termasuk juga kapan materi ini akan disampaikan. Anda bisa lihat di kolom waktu. Kemudian ini adalah materi setelah UTS. Kita fokus ke data mining. Kemudian untuk sistem penilaian, ini di dalam mata kuliah ini menggunakan scoring standar. Kemudian untuk rubrik penilaian responsi, nah Anda bisa pause dulu videonya, kira-kira nanti Anda bisa pahami di dalam responsi apa saja yang akan dinilai beserta bobotnya. Ini adalah responsi, kemudian ini adalah rubrik penilaian tugas besar. Anda bisa pause dulu, Anda baca. Kemudian ini adalah rubrik penilaian UTS. Jadi apa saja yang nanti yang akan dinilai di UTS, Anda bisa baca di sini. Kemudian ini adalah rubrik penilaian UAS. Jadi ini adalah komponen-komponen yang nanti akan dinilai sebagai bahan evaluasi akhir semester. Baik, itu tadi kontrak belajar, kemudian penjelasan mekanisme pertemuan, penyampaian mata kuliah, dan juga mekanisme evaluasi. Nah, di video kali ini kita juga akan membahas tentang pengantar analisis keputusan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal,
bahwa mata kuliah ini secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian, yaitu adalah analisis keputusan, itu sebelum UTS, dan setelah UTS kita fokus ke data mining. Nah, pertama kita akan bahas tentang analisis keputusan. Nah, sebelumnya kita harus cari tahu dulu sebenarnya proses pengambilan keputusan itu bagaimana, kemudian pengambilan keputusan itu definisinya apa. Pengambilan keputusan definisinya adalah pemilihan di antara berbagai alternatif, kemudian menentukan suatu jalan keluar dengan berkomunikasi secara bersama-sama. Artinya keputusan hanya bisa diambil ketika di sana sudah muncul beberapa alternatif yang mungkin atau yang layak gitu ya, yang layak untuk bisa diambil. Nah, terlebih ketika keputusan ini diambil oleh sebuah tim, artinya seluruh anggota tim itu menyetujui keputusan yang diambil. Nah, keputusan ini sebenarnya terbagi ke dalam 3 level yang berbeda gitu ya. Ini sebenarnya lebih ke arah layer dari informasi yang nanti akan mendeliver kita ke dalam sebuah keputusan. Yang paling bawah ini adalah layer informasi di bagian operasional. Nah, di bagian operasional ini fokus ke arah atau kita sebutnya data yang terstruktur itu ya. Dia biasanya sudah siap tersaji dalam sebuah tabel yang kemudian bisa diolah dengan menggunakan analisis matematika. Kemudian naik ke layer atasnya yaitu ke taktis. Kemudian yang paling atas ini adalah strategis, di mana informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan strategis ini biasanya adalah informasi-informasi yang bentuknya tidak terstruktur. Nah, ini seperti apa? Biasanya bisa berupa berita atau teks, kemudian ada juga video, kemudian ada gambar, dan ini tidak serta-merta siap begitu saja disajikan dalam sebuah tabel yang siap diolah. Jadi semakin tinggi layer keputusan yang harus diambil, ini sebenarnya justru malah semakin tidak terstruktur bentuk data atau informasi yang dibutuhkan. Nah, lebih lengkapnya seperti apa atau detail layer-layer informasi ini sebenarnya berkaitan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana di sana dijelaskan kategori-kategori informasi yang nanti akan bisa mendukung keputusan. Baik, ada pengambilan keputusan, tentu motivasinya adalah masalah. Nah, masalah ini apa? Secara mudahnya adalah masalah itu adalah gap atau kesenjangan antara target dan hasil aktual. Oke, kemudian keputusan itu apa? Adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas, kemudian hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian apa saja komponen-komponen yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Kita butuh fakta, kemudian pengalaman, dan juga wewenang. Nah, 3 komponen ini kita harus punya dulu sehingga kita bisa baik dalam mengambil keputusan. Nah, di dalam analisis keputusan dan data mining, ini nanti ada yang namanya multi-kriteria decision making. Ini pengambilan keputusan yang sifatnya relatif lebih kompleks. Nah, di mana di sini itu melibatkan beberapa orang pengambil keputusan. Nah, bisa jadi tadi
Kalau kita mau mengambil keputusan untuk banyak orang, bisa jadi setiap orang itu punya ide atau gagasan masing-masing. Nah, makanya di sini di dalam MCDM itu kita langkah awalnya kita cek dulu. Setiap orang ini bisa jadi punya kriteria masing-masing. Nah, contohnya begini. Anda dan misalnya dalam satu kelas gitu ya. Dalam satu kelas Anda pengen merumuskan kira-kira mau makan siang di mana, di warung mana. Nah, kemudian setiap orang pasti punya kriteria masing-masing. Oh, mungkin ada yang kriteria nomor satunya itu adalah saya mau cari warung yang makanannya itu rasanya enak, yang paling enak. Tidak peduli harganya berapa, jauhnya seberapa, atau lain-lain. Tapi ada juga teman Anda mungkin kriterianya agak berbeda. Dia pengen cari yang jaraknya dekat. Itu bisa jadi ada orang lain, teman yang lain, kriterianya adalah yang penting murah dan lain-lain. Nah, kriteria-kriteria ini tidak ada yang salah. Setiap orang berhak memiliki gagasannya masing-masing. Dan apa yang dipertimbangkan di MCDM ini adalah kita cek dulu bobotnya. Nah, bisa jadi prioritasnya adalah misalnya jarak yang dekat itu memiliki bobot yang tinggi, berapa persen gitu ya. Nah, tujuannya apa? Kita agar mendapatkan solusi yang optimal atas sebuah permasalahan. Nah, di dalam multi kriteria decision making nanti kita akan kenal ada tiga istilah, yaitu alternatif, kriteria, dan bobot. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, paling tidak alternatifnya itu sudah ketemu. Kemudian kriterianya apa saja untuk bisa digunakan untuk pemilihan alternatif tadi, dan bobot dari setiap kriteria. Baik, kemudian ini adalah definisi untuk kriteria. Jadi gunanya untuk menyaring beberapa alternatif yang pada akhirnya keputusan yang akan kita ambil adalah alternatif yang paling baik. Kemudian ini adalah definisi tentang bobot. Bobot adalah skor yang diberikan pada setiap kriteria. Kemudian ini adalah klasifikasi metode di dalam multi kriteria decision making. Nanti berdasarkan tipe datanya dan juga berdasarkan jumlah pengambil keputusan. Di mana berdasarkan tipe data ada deterministik, stokastik, dan fuzzy. Sedangkan jumlah pengambil keputusan bisa satu orang atau dalam bentuk kelompok. Nah, ini juga metode penyelesaian masalah MCDM, di mana konsep yang ditujukan untuk pengambilan keputusan yang mengandung objek kriteria majemuk dan juga saling konfliktif, dan memiliki ukuran yang tidak bisa saling dibandingkan. Dan juga MCDM selalu melibatkan lebih dari satu kriteria yang saling menimbulkan trade-off. Jadi kalau kita pakai ilustrasi tadi, pemilihan warung makan, bisa jadi ada warung makan yang harganya murah, tapi mungkin porsinya tidak terlalu banyak. Jadi dua kriteria itu bisa jadi saling berlawanan gitu ya. Jadi ada trade-off-nya. Oh, kalau misalkan mau pilih porsi yang besar, bisa jadi harganya mahal. Atau porsi besar, harga murah, tapi mungkin ada kriteria yang berlawanan, yaitu mungkin rasanya mungkin nggak seenak yang porsi kecil dan mahal. Ya, biasanya akan selalu ada kriteria-kriteria yang tadi menimbulkan trade-off tadi. Baik, kemudian untuk metode penyelesaian masalah di dalam multi kriteria decision making, ini ada 6. Ada SAW, ada WP, ada weighted product, ada electre, ada topsis,
ada AHP dan ada ANP. Nanti mungkin beberapa kita akan bahas juga di dalam video-video selanjutnya. Kemudian ini adalah daftar referensi nanti untuk bisa melengkapi bahan perkuliahan Anda. Silahkan nanti Anda bisa cari. Kemudian materi ini disusun oleh tim teaching, oleh kami berempat, yang kesemuanya adalah dosen teknik industri UII. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Apabila nanti suatu saat Anda membutuhkan sesi sinkron, nanti silahkan Anda bisa tulis di Google Classroom. Baik, demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.